Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kemendagri untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025, yaitu kabar gembira. Kemendagri terbitkan surat baru. Honorer yang kena PHK tetap digaji dan dialihkan ke P3K paruh waktu. Simak info selengkapnya di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah menerbitkan surat terbaru yang menjadi kabar baik bagi tenaga honorer, khususnya yang telah terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Surat ini mengatur penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, serta memberikan kepastian nasib bagi honorer yang sebelumnya mengalami PHK. Lantas, bagaimana isi surat ini? Apa dampak bagi para tenaga honorer, terutama guru honorer tahap 1 tahun anggaran 2024 yang telah lolos seleksi P3K? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pada 14 Februari 2025, Kemendagri menerbitkan surat dengan nomor 9001.1/664 KUDA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan. Surat ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Menurut Dirjen Horas, surat ini terbit karena banyaknya pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai penganggaran gaji bagi tenaga P3K paruh waktu. Dikutip dari YouTube Tole Official pada hari Rabu 19 Februari 2025. Selain itu, surat ini juga merespons amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mewajibkan penyelesaian status pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Sejak berlakunya Undang-Undang ASN 2023, pemerintah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai non-ASN dengan nama lain selain pegawai ASN yang mencakup PNS dan P3K. Oleh karena itu, tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K berhak mendapatkan gaji hingga status mereka jelas. Dalam surat tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, yaitu 1. Pegawai non-ASN yang sedang dalam proses seleksi tetap bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Yang kedua, sumber pendanaan gaji tenaga honorer dan P3K paruh waktu
dianggarkan dalam belanja jasa pemerintah daerah. 3. Setelah tenaga honorer dinyatakan lolos sebagai P3K paruh waktu, gaji mereka akan dialokasikan dalam anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku. 4. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru setelah berlakunya Undang-Undang ASN 2023 kecuali melalui mekanisme P3K. Yang kelima, bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran gaji mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Surat ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, terutama dari Aliansi Honorer Nasional yang selama ini memperjuangkan nasib tenaga honorer. Menurut perwakilan Aliansi Honorer Nasional, surat tersebut memberikan kepastian bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang sebelumnya telah dirumahkan. Dengan adanya surat ini, honorer yang sebelumnya terkena PHK bisa mendapatkan gaji kembali karena mereka akan dialihkan ke dalam P3K paruh waktu. Kemendagri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh merumahkan tenaga honorer dengan alasan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto memang telah menginstruksikan efisiensi anggaran, tetapi kebijakan itu hanya berlaku untuk pengurangan biaya perjalanan dinas, bukan untuk memberhentikan tenaga honorer. Dengan demikian, surat ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang sebelumnya tidak memiliki kepastian status. Pemerintah berharap seluruh instansi dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik dan tidak memberhentikan honorer secara sepihak. Terbitnya surat terbaru dari Kemendagri ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang sebelumnya mengalami PHK. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan di tahun 2025 ini, yaitu kabar gembira dari Kemendagri, terbit surat baru, honorer yang kena PHK tetap digaji dan dialihkan ke P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.